Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan yang ke-7 ya, pertemuan terakhir dari materi saya. Kemudian nanti dilanjutkan habis ini oleh Bu Winda. Kita masuk pada materi hari ini yaitu zat aditif yang ada di makanan. Secara umum, makanan punya fungsi diantaranya untuk mendapat energi, kemudian pertumbuhan sel-sel baru, kemudian mengganti sel yang rusak, dan sebagai penunjang atau pengatur proses dalam tubuh. Kemudian makanan sehat, maka dia mengandung bahan yang dibutuhkan oleh tubuh, higienis, suhunya normal saat dimakan, dan tidak sulit untuk dicerna. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan dicampur pada waktu pengolahan makanan, baik itu sengaja atau tidak disengaja. Fungsi zat aditif diantaranya memperbaiki penampilan atau tampilan dari makanan, kemudian meningkatkan cita rasa, memperkaya kandungan gizi, dan mengawetkan atau biar tidak cepat busuk. Kemudian pengelompokan zat aditif berdasar asalnya. Zat aditif alami berasal dari sumber alam. Kemudian zat aditif sintetik berasal dari bahan-bahan kimia atau buatan pabrik. Kemudian berikutnya pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsi. Apakah dia berfungsi sebagai zat aditif untuk pewarna, pemanis, pengawet, atau penyedap rasa. Zat pewarna. Tujuan pemberian warna pada makanan yaitu terlihat menarik, menggugah selera makan. Jenis pewarna bisa alami, bisa juga sintetik. Untuk pewarna alami, untuk kuning bisa dari kunyit, hijau dari daun suji, coklat dari buah coklat, merah coklat dari daun jati, kuning merah dari wortel. Kelebihan aman dikonsumsi, menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya. Kekurangannya memang pilihan warnanya terbatas dan warnanya tidak tajam, seperti pewarna sintetis dan tidak praktis. Kemudian pewarna sintetis, tartrasin untuk warna kuning, amaran untuk merah, sunset yellow untuk orange, brilliant blue untuk biru. Kelebihan warna banyak, praktis, tetapi kekurangannya tidak menghasilkan aroma. Bahkan ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan berisiko menimbulkan penyakit. Kemudian berikutnya pewarna tekstil. Beberapa pewarna sintetis sudah dilarang digunakan untuk makanan, misalkan rodamin B karena menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, pada mata, iritasi saluran pencernaan, dan bahaya kanker hati. Metanil zelo menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan bahaya kanker pada kandungan dan saluran kemih. Rodamin B disalahgunakan untuk kerupuk, terasi, dan pangan jajanan yang berwarna merah. Kegunaan sebetulnya pewarna sintetis pada industri tekstil dan kertas, bukan untuk makanan. Bila dikonsumsi secara terus-menerus, dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Kemudian metanil zelo disalahgunakan untuk kerupuk, mie, dan pangan jajanan yang berwarna kuning. Kegunaan sebetulnya untuk pewarna sintetis pada industri tekstil. Bila dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka panjang mengakibatkan kanker. Kemudian zat pemanis berfungsi menambah rasa manis pada makanan dan minuman, jenisnya pemanis alami dan pemanis buatan. Untuk pemanis alami bisa berasal dari buah dan madu. Bila berlebihan mengakibatkan kegemukan, berbahaya bagi penderita diabetes. Untuk pemanis buatan tidak dapat dicerna, bukan sumber energi. Pilihan untuk penderita diabetes, contoh sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, ataupun juga aspartam. Walaupun ini kurang sehat ya aspartam ya. Manisnya puluhan kali lebih manis, pemakaian berlebihan merangsang tumor, kandung kemih, dan bersifat karsinogenik. Aspartam ini ya kurang bagus untuk kesehatan. Kemudian zat pemanis alami bisa berasal dari tebu, kelapa aren, buah-buahan, dan juga madu. Ada sintetik, sakarin, siklamat, aspartam, sorbitol, dan neotam. Kemudian pengawet fungsi untuk
untuk menghalang pembiakan mikroorganisme supaya makanan tahan lebih lama dan tidak mudah rusak. Contohnya natrium nitrit dan natrium benzoat. Pengawet ada dua jenis, yaitu alami dan buatan. Untuk yang alami, yaitu contoh cara pengawatan alami, pengasapan pada ikan, kemudian manisan buah, penggaraman ikan, pendinginan buah di lemari es. Kemudian pengawet buatan, contoh dengan cara garam benzoat untuk menghambat pertumbuhan bakteri, gas etilen oksida dan gas propilin oksida membunuh bakteri, jamur, dan virus. Kemudian bahaya bahan pengawet, masalah bagi kesehatan, contohnya formalin. Sebagai bahan pengawet tahu dapat menyebabkan kanker paru-paru, gangguan alat pencernaan, dan jantung. Kemudian borak, bahan pengawet bakso dapat menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan kulit. Kemudian pengawet, pemakaian natrium benzoat secara berlebihan bisa berdampak pada gangguan saraf dan alergi. Kemudian natrium nitrit berlebihan dapat mengakibatkan kanker, borak, dan formalin, mengakibatkan keracunan, gatal, iritasi, bahkan gangguan sistem pencernaan dan kematian. Kemudian bahan penyedap, tujuan menambah cita rasa makanan, penyedap rasa alami dan ada juga yang buatan. Adapun yang alami, gula, garam, dan rempah-rempah. Adapun yang buatan misalkan MSG. Efek samping bahan kimia makanan, pemanis, sakarin, dan siklamat bisa menyebabkan kanker. Sorbitol tidak terurai dalam mulut sehingga tidak merusak gigi, tetapi pemakaian yang berlebihan menyebabkan diare. Pewarna rodamin B dan metanil zelo memicu timbulnya kanker. Penyedap MSG yang berlebihan menyebabkan sesak nafas, sakit dada, pusing, dan mudah letih. Gejala penyakit ini disebut Chinese Restaurant Syndrome. Kemudian menggunakan bahan kimia pada makanan secara alami. Memeriksa kemasan makanan untuk melihat kebocoran, karat, adanya jamur, ataupun cacat yang lainnya. Memeriksa nomor registrasi dari Badan POM. Adanya nomor registrasi dari Badan POM menunjukkan bahwa makanan tersebut telah lolos uji dan aman untuk dikonsumsi. Ini bisa dilihat di sini ya. Kemudian memeriksa tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan makanan. Ini penting juga ya. Kemudian memeriksa kandungan bahan kimia yang ada dalam makanan. Kemudian memeriksa label halal bagi yang muslim ya, berarti sudah lolos dari MUI ya. Kemudian produk yang tidak aman. Dari hasil penelitian bahwasanya saus tomat dari 5 merek sampel, 2 sampel pewarna rodamin B dan 1 sampel amaran. Kemudian 3 sampel pengawet Na benzoat 1000 per ppm. Cilok makan yang sangat disukai anak-anak sekolah. Cilok positif mengandung borak. Ya, 6 dari 16 sampel yang diteliti. Borak atau suka disebut bleng gitu ya. Kalau borak kan nama kimia, kalau nama daerah kadang bleng gitu. Pengenyal makanan banyak juga digunakan untuk kerupuk. Cilok dimakan bersama dan saus tomat yang tidak aman, perlu diwaspadai. Bakso, mie basah, dan tahu. 5 sampel bakso mengandung borak, 4 sampel mie basah terdeteksi mengandung formalin. 3 sampel tahu kuning terdeteksi mengandung formalin juga. Kemudian kerupuk berbahan dasar tapioka atau kanji yang berwarna merah. Dari 3 sampel, 2 positif mengandung pewarna yang dilarang yaitu rodamin B dan amaran. Kerupuk berbahan baku terigu dan beras agar mengembang ditambah garam bleng ataupun borak. Hati-hati dalam memilih kerupuk. Minuman rasa buah dan jeli. Dari 4 sampel minuman rasa buah, 3 sampel mengandung natrium benzoat. Dari 4 sampel minuman jeli, 2 sampel mengandung natrium benzoat. Semuanya mengandung pemanis, sakarin, dan siklamat. Kemudian apa itu formalin? Adalah nama dagang larutan formaldehid dalam air dengan kadar 30-40%. Di pasaran formalin diperoleh dalam bentuk sudah diencerkan, yaitu dengan kadar formaldehidnya 40, 30, 20, dan 10%, serta dalam bentuk tablet yang beratnya masing-masing sekitar 5 gram. Ini contoh kemasan formalin. Kemudian penggunaan formalin yang sebenarnya itu pembunuh kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih seperti lantai, kapal, gudang, dan pakaian, membasmi lalat, dan berbagai serangga yang lain.
Penggunaan formalin sebagai bahan pada pembuatan sutra buatan zat pewarna, cermin kaca, dan bahan peledak. Ya, kemudian dalam dunia fotografer biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas, bahan pembuat pupuk dalam bentuk urea, kemudian bahan untuk pembuatan produk parfum, bahan pengawet produk kosmetika, dan pengeras kuku. Kemudian penggunaan formalin untuk pencegahan korosi, untuk sumber minyak, bahan untuk insulasi busa, bahan perekat untuk produk kayu lapis, dan cairan pembalsam. Penggunaan formalin dalam konsentrasi yang sangat kecil di bawah 1% digunakan sebagai pengawet untuk berbagai bahan konsumen seperti pembersih rumah tangga, kemudian pencuci piring, pelembut, pewarna sepatu, sampo mobil, dan yang lainnya. Kemudian pengawet ayam potong ya, biasanya kalau biar tidak dihinggapi lalat dikasih juga ini ya. Tapi sebenarnya ini tidak baik untuk kesehatan ya. Termasuk tahu juga, walaupun tidak semuanya. Mengapa perlu diwaspadai? Karena formalin merupakan bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan ya. Selain itu, kandungan formalin yang tinggi dalam tubuh juga menyebabkan iritasi lambung ya, bahkan bisa juga menyebabkan kanker karena dia bersifat karsinogenik. Kemudian dampak formalin pada manusia secara akut ya, secara cepat, efek pada kesehatan manusia langsung seperti iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut, dan pusing. Kemudian secara kronik, efek pada kesehatan manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang. Iritasi, kemungkinan parah, mata berair, gangguan pada pencernaan, hati, ginjal, pankreas, sistem saraf pusat, menstruasi dan pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker, sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogenik menyebabkan kanker. Kemudian konsumsi formalin pada dosis yang sangat tinggi berdampak pada kejang-kejang. Formalin atau larutan formaldehid yang biasa untuk bahan pengawet mayat, penggunanya pada makanan dalam dosis tinggi menyebabkan iritasi lambung. Ya. Ciri produk pangan yang mengandung formalin, contohnya tahu, ya, yang bentuknya sangat bagus, kenyal, tidak mudah hancur, awet dalam beberapa hari, dan tidak mudah busuk. Ini biasanya mengandung formalin. Mie basah yang awet beberapa hari dan tidak mudah basi, ya, ini juga biasanya mengandung formalin. Ayam potong yang berwarna putih, bersih, awet, dan tidak mudah busuk, bahkan tidak ada lalat yang hinggap, biasanya juga ada formalinnya. Ikan basah demikian juga. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Kita beralih ke forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.